Oke, ini konten pertama saya di YouTube terkait dengan perjalanan saya untuk bisa ini ya, bisa cuan dari rumah melalui digital platform, bisa digital marketing, bisa digital konten, ataupun ya profesi lainnya di dunia digital, misalnya affiliate, dropship, agen-agen travel umroh, dan lain sebagainya gitu ya. Bahkan ada juga yang kontennya dari Mahir Digital, ada dari Link ID, dan lain sebagainya. Jadi semua platform coba saya kerjain biar nanti kita bisa lihat hasilnya ya seperti apa gitu. Dan ini video pertama kita coba bahas kenapa saya memilih untuk melakukan side job atau nyari tambahan di dunia digital gitu ya. Oke, yang pertama saya memang dari dulu ya suka dengan ngulik terkait dengan kayak platform-platform marketing gitu ya, terutama di Meta Ads dan di Instagram gitu ya. Kalau sekarang kan mungkin ditambah dengan ada TikTok. Jadi beberapa platform udah pernah saya coba dan memang ketika mempelajarinya ilmunya di atasnya aja gitu ya, di permukaan aja. Nah sekarang saya memilih untuk memperdalam gitu, memperdalam dunia digital, terutama digital marketing ya. Karena di beberapa webinar disebutkan eh, potensi untuk digital marketing itu akan selalu ada ketika proses jual beli masih ada gitu, atau disebutkan kalau transaksi pembelian itu akan selalu ada ketika angka kelahiran manusia masih ada gitu ya, artinya nggak akan pernah berhenti gitu. Tapi bagaimana caranya kita bisa menjadi bagian untuk melakukan ya, mengambil andil gitu, mengambil andil dalam proses jual beli itu, karena di dalam proses jual beli pasti ada keuntungan ya. Nah, saya memilih platform digital karena menurut saya ini lebih fleksibel ya, jangkauannya lebih luas dibandingkan kita main offline gitu ya. Kalau digital marketing itu jangkauannya kita bisa ke Indonesia, bahkan keluar negeri atau mancanegara gitu ya. Nah, yang kedua adalah saya berpikir ya, kalau misalnya di dunia digital itu bisa dikerjain di mana aja gitu. Saya termasuk orang yang pengen fleksibel ya, pengen fleksibel, bisa di mana aja kerjanya dan kapan aja. Jadi goals-nya itu nanti nggak terikat waktu. Walaupun sekarang sebenarnya posisinya udah bekerja ya, jadi udah bekerja di salah satu perusahaan BUMN, itu cukup stabil dengan gaji ya lumayan 2 digit. Tapi itu bukan berarti saya puas ya, itu sebenarnya zona tidak nyaman gitu, karena masih terikat kontrak, masih ada batasan waktu, jadi harus cari jalan keluar ketika masa kerjanya sudah selesai. Jadi tidak lagi menunggu waktu ketika sudah di apa, di stop masa kontraknya baru memulai. Nah, ini kesalahan yang sering orang lihat ya. Jadi mereka itu membangun bisnis digitalnya atau membangun bisnis apapun ketika pekerjaannya selesai. Sedangkan orang-orang itu sekarang eh, office hour-nya mereka selesaikan, 8 kerja di kantor. Nah, malamnya mereka membangun aset ya, bisa jadi konten kreator, konten digital, afiliator, ya konten YouTube atau apapun bentuknya gitu ya platformnya. Mereka membangun itu semua dan saya sedang ke arah proses sana ya. Jadi memang nggak mau lagi nyantai, karena angka kenaikan ekonomi itu kemarin saya ini ya, lihat di berita setiap tahunnya itu selalu naik, tapi tidak berbanding lurus dengan kenaikan upah pegawai gitu ya. Misalnya kenaikannya 30% tapi upahnya cuma 5 sampai 8%, itu kan nggak seimbang ya. Akhirnya terpaksa ya orang-orang itu harus kreatif dan cari cuan tambahan ketika after hours gitu ya. Nah, salah satunya main di platform digital gini ya. Nah, berikutnya saya sebenarnya sudah main di Link ID, TikTok affiliate udah jalan, udah running, udah menghasilkan alhamdulillah. Shopee affiliate udah jalan, udah menghasilkan alhamdulillah. Nah sekarang saya main di platform Mahir Digital karena saya melihat di Mahir Digital ini sebenarnya kuat banget terkait dengan pondasi ya, terkait mindset dan pondasi terutama mental. Jadi kalau kita misalnya mau jadi pebisnis, nah di Mahir Digital ini diajarinnya apa ya? Kita harus berpikir semuanya itu bisa dan bisa dicapai gitu. Artinya apa?
Artinya ketika ada orang yang sudah ada di fase misalnya di atas kita gitu ya, berarti ada pola yang bisa dipelajari. Dan yang paling penting adalah saya sukanya mindset ya. Mindsetnya itu dibangun dulu bahwa mental block itu nggak boleh, bilang sulit itu nggak boleh. Jadi semuanya itu harus apa ya, harus optimis dan pasti ada caranya gitu. Kenapa orang lain bisa, kita nggak bisa gitu. Nah itu di Mahir Digital diajarin ya. Jadi kalau di Mahir Digital itu yang paling saya suka adalah materi terkait dengan motivasinya, motivasi dalam berbisnis, motivasi dalam mencoba untuk bisa naik level, bahkan kita bisa jadi orang kaya gitu ya di platform digital gitu ya. Nggak cuman, ya maaf gitu ya, bukannya nggak bersyukur, tapi kayaknya main digital itu bisa banget gitu ya. Apalagi kan saya punya goals nih, goal saya adalah bisa kerja di mana aja dan kapan aja gitu ya, nggak mau lagi terikat waktu dan rutinitas yang itu aja sampai tua gitu ya. Jadi agak idealis, cuman ini realistis gitu ya, dan semua orang kayaknya mau juga gitu, cuma kan nggak semua orang mau melewati fasenya dan mau belajar gitu ya. Nah di Mahir Digital ini selalu disonding adalah mulai dari nol sampai bisa, mulai dari nol sampai cuan, mulai dari nol sampai nominal sekian 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 yang ditargetkan itu apa ya, bikin saya resah banget kok berani statement gitu ya, berani statement bahwa bisa beromset sekian sampai sekian dalam waktu sekian gitu. Berarti kan itu ada pola yang akan diajari dan semua orang yang gaptek pun bisa ikutan gitu. Nah, jadi buat teman-teman ya yang sekarang mungkin nonton konten ini, gua saranin kalian coba deh cari tahu ya Mahir Digital itu apa. Kalau di deskripsi saya sebenarnya ada, cuman kalian bisa lihat di deskripsi saya ataupun di platform-platform saya gitu ya. Mahir Digital itu apa. Nah ini first impression saya terkait dengan Mahir Digital, karena saya emang pengen banget ya, pengen banget pertama target saya adalah dropship nih, dropship dan travel umroh. Mungkin yang ketiganya adalah affiliate MD-nya gitu ya. Tapi yang paling saya bikin antusias itu adalah cara belajarnya. Cara belajarnya itu nggak cuma nggak cuma webinar, tapi diajarin, ditemenin gitu ya. Di pokoknya dibantu lah ya dari nol sampai bisa gitu. Nah, model-model kayak saya yang waktunya terbatas ya, cuman bisa di malam hari, itu kebantu banget ketika menggunakan platform Mahir Digital gitu ya. Apalagi kalau misalnya punya waktunya cuma weekend. Nah, itu kan platform-platform mana aja yang bisa kita pelajari, itu bisa diakses kapan aja gitu ya. Dan ini kalau menurut saya cuma baru lihat di Mahir Digital. Di tempat lain saya belum melihat, dan kayaknya di tempat lain lebih mahal gitu ya kan membershipnya. Kalau di Mahir Digital sangat-sangat terjangkau. Bahkan kalau misalnya kita mau menyisihkan ya antara biaya membership dengan jangka waktu 1 tahun, itu kayaknya murah banget gitu ya, dan e-course-nya itu wah gila, itu kayaknya kalau kita pelajari powerful banget. Nah ini saya di Mahir Digital sebenarnya membershipnya udah setahun lebih, cuman setahun pertama itu saya don't care gitu ya. Saya berpikir begini, saya waktu itu fokusnya adalah ke affiliate dulu, affiliate dan affiliate di TikTok dan Shopee itu udah running, tinggal konsisten konten, dan sekarang kita coba beralih ke Mahir Digital. Jadi ya mudah-mudahan ya ini konten pertama YouTube saya juga, tapi saya di sini mau ini ya, mau eh menyampaikan ya kalau ketertarikan saya terhadap flexible working itu mulai bangkit lagi, sehingga kayaknya main dunia digital perlu didalamin, tentunya setelah menyelesaikan pekerjaan office hour gitu ya. Nah, eh kayak gitu mungkin. Jadi banyak platform digital yang di luar sana, tapi saya tetap pakai Meh Digital karena ada kedekatan dari orang-orangnya gitu ya. Mungkin di usianya yang masih pada muda, terus ternyata nggak harus jago duluan, misalnya nol pengetahuan pun bisa mulai, bisa join, bisa belajar gitu ya, bisa praktek, bisa menghasilkan, bisa cuan, dan yang paling penting bisa fleksibel ya, fleksibel bisa kerja di mana aja, bisa mantau di mana aja, manage di mana aja, dan itu apa ya,
dream work saya banget gitu ya, atau apa ya, dream karir saya gitu ya, karir impian saya dan masa depan gitu ya, terutama kan lagi-lagi selalu gimana caranya nyari cuan tambahan gitu ya dari platform digital. Nah itu sih buat teman-teman yang sekarang lagi coba main di platform digital, boleh ya komen-komen kalian mainnya di platform apa, siapa tahu kita bisa saling sharing ya. Itu aja sih, thank you.